Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Putri Irba Kanita dan rekan saya Nabila Munifah. Kami mahasiswa psikologi semester 6 Universitas Islam 45 Bekasi. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang judul, yaitu kecerdasan emosional dengan kesiapan belajar mahasiswa selanjutnya. Eh, Ya, jadi yang melatar belakangi kami sebagai peneliti untuk meneliti judul ini, yaitu pertama karena kami tertarik dengan eh, pembahasan pendidikan, ya, khususnya psikologi pendidikan gitu. Di mana kesiapan belajar ini merupakan niat awal untuk melakukan proses pembelajaran gitu, agar hasilnya pun tidak mengecewakan. Ditambah sekarang sedang terjadi pandemi, di mana para pelajar ini melakukan sistem pembelajaran secara daring. Tidak hanya pelajar, tapi juga yang bekerja pun melakukan work from home, ya, atau bekerja dari rumah gitu, yang tidak melakukan kontak ke tempat langsung. Jadi yang kedua yaitu kecerdasan emosional yang baik dapat membantu mahasiswa untuk memahami apa saja yang seharusnya mereka lakukan untuk menunjang proses pembelajaran supaya berjalan dengan baik. Jadi yang tadi telah dijelaskan, prosesnya ini kalau misalkan niatnya udah nggak baik gitu, atau karena adanya tekanan atau keterpaksaan dari orang lain atau pihak lain, maka prosesnya pun akan jadi setengah-setengah dan hasilnya pun akan mengecewakan. Terus yang terakhir, ingin mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional pada kesiapan belajar mahasiswa. Selanjutnya, ya, manfaat penelitian yang pertama berdasarkan teoritis. Ya, teoritis ini sama halnya dengan praktis menurut peneliti, jadi agar menambah wawasan dan juga agar menambah pengetahuan, serta untuk menambah bahan referensi yang relevan untuk penelitian berikutnya. Sedangkan yang praktis untuk mahasiswa yaitu agar mereka mampu mengatasi agar mereka mampu mana nih acuannya untuk mengatasi coping stres mereka ketika mereka melakukan pembelajaran sistem daring ini di rumah. Sedangkan menurut para dosen, beliau-beliau ini yaitu untuk agar mereka mampu menciptakan suasana belajar yang lebih inovatif, yang lebih praktis, yang lebih disukai banyak mahasiswanya gitu. Agar mahasiswa tersebut atau mahasiswa-mahasiswa yang belajar pun memiliki konsentrasi yang tinggi dalam sistem pembelajaran. Selanjutnya, ya, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah kemampuan mengenali serta mengelola perasaan dengan baik. Menurut Daniel Goleman, adalah kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi menurut Goleman ini, konsep kecerdasan emosional ini adalah emosi yang berakar pada akal. Jadi setiap individu pasti memiliki akal. Jadi akal yang sehat ini pasti memiliki kecerdasan emosional yang baik, yang tidak ada kesenjangan atau perbedaan antara perilaku maupun pikiran mereka gitu. Jadi aktivitasnya pun tidak terganggu intinya. Terus aspek-aspeknya ada 5 menurut Daniel Goleman. Yang pertama yaitu aspek mengenali emosi diri atau kesadaran diri, di mana bagaimana nih cara seseorang atau cara individu untuk menghibur diri mereka sendiri untuk melepaskan kecemasan, kesemurungan, dan ketersinggungan akan hal-hal yang membuat diri mereka itu down gitu, intinya seperti itu. Selanjutnya aspek mengelola emosi atau pengaturan diri, di mana kemampuan ini merupakan akar dari kendali emosi, karena semua emosi bersifat membawa pada salah satu dorongan hati atau self control, ya, maka harus emosinya harus diluapkan dengan baik gitu loh. Jadi tidak harus yang meledak-meledak, tapi harus dipilih-pilih dahulu gitu. Selanjutnya aspek motivasi diri, di mana motivasi ini sangat berhubungan dengan dorongan, ya, dorongan tiap individu. Jadi self motivation ini yaitu untuk mengatur uh, mengatur emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan atau menunda kepuasan gitu. Jadi tujuan awalnya ya udah tetap di A, jadi nggak melencong ke B atau C, Z, dan lain-lain. Jadi prosesnya pun akan lancar kalau misalkan tetap pada jalannya.
Terus selanjutnya aspek empati dan aspek membina hubungan sosial, di mana kedua aspek ini sangat bergantung kepada pergaulan ya yang dilakukan setiap individu, di mana empati ini merasakan, kemampuan merasakan diri kita ini merasakan atau mampu menjadi orang lain gitu, mampu memahami perasaan orang lain gitu. Dimana jika orang lain sedang down, pasti kita mampu merasakannya karena kita memiliki hubungan yang erat dengan mereka itu. Seperti itu. Sedangkan aspek membina hubungan sosial ini berkaitan dengan interaksi. Jadi interaksi di mana kita melakukan sharing terhadap orang lain, sedangkan di masa pandemi ini pasti terbatas ya dengan melakukan interaksi, yaitu dengan sistem daring atau melakukan interaksi secara online. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama, faktor internal pastinya berhubungan dengan segi jasmani atau segi fisik dan segi psikologis atau segi psikis. Dimana kalau segi fisiknya ini sangat berpengaruh ketika kita sedang sakit perut atau sedang mahnya kambuh, itu pasti mengganggu aktivitas kita di sehari-hari gitu. Seperti itu. Sedangkan psikis ini atau segi psikologis ini sangat berhubungan dengan dorongan atau motivasi, terus kemampuan berpikir dan perasaan serta pengalaman. Sedangkan faktor eksternal ini ya mencakup stimulus dan lingkungannya. Jadi di mana jika kita sering berinteraksi dengan orang lain, maka kita pun akan perasaan kita tuh akan lebih fresh gitu, akan lebih terbuka dan lebih tenang, banyak pengetahuan atau wawasan yang kita dapat juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nabila. Ya, selanjutnya itu ada kesiapan belajar. Diketahui di sini menurut Slameto 2013 bahwa kesiapan belajar adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi. Jadi bisa diketahui bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk memperoleh suatu pemahaman dari apa yang dipelajari. Kesiapan belajar ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesiapan belajar merupakan segala aktivitas mental atau psikis pada suatu kondisi peserta didik atau mahasiswa dengan melakukan persiapan sebelum proses pembelajaran guna memperoleh suatu pemahaman dengan agar lebih mudah yang dilakukan biasanya sebelum pembelajaran dimulai. Di sini ada aspek-aspek yang terdiri. Yang pertama adalah kondisi fisik, mental, emosional yang terbagi menjadi 3 kembali, yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik atau disebut juga dengan kesehatan mental, artinya murid itu harus memperhatikan dan memelihara kesehatan tubuh atau jasmanianya, sehingga ia terbebas dari segala penyakit jasmani yang dapat mengganggu belajarnya. Jadi kayak misalnya siswa itu kayak pusing atau mual atau penyakit tubuh lainnya yang pastinya bisa dapat mengganggu proses belajarnya. Lalu kedua itu ada kesehatan mental, artinya murid harus memelihara dan memperhatikan serta menjaga kesehatan mentalnya sehingga ia tidak dapat atau mengidap gangguan emosional dan senantiasa tenang serta stabil dalam belajar. Siswa yang memiliki kondisi mental yang baik dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikir kritisnya, kemampuan menganalisisnya, lalu kemampuan dalam mengucapkan pengetahuannya, dan lain sebagainya. Kemudian kondisi emosional yang baik. Kondisi emosional yang baik artinya emosi yang merupakan pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik, di mana biasanya berwujud suatu tingkah laku. Bisa berupa kayak dia marah, takut, cemas, bahagia, jengkel, dan sebagainya macamnya. Kemudian aspek kedua itu adalah kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar ini terdiri dari kayak seperti kita menyiapkan perlengkapan belajar sebelum proses belajar dimulai, kemudian lingkungan tempat belajar yang tenang yang bisa mempengaruhi fokus mahasiswa dalam proses belajarnya. Kemudian ada kebutuhan akan dorongan. Jadi semakin mahasiswa yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kesiapan belajarnya juga akan berpengaruh. Kemudian
Faktor-faktor dari kesiapan belajar. Eh, oh, eh, kemudian yang poin aspek-aspek keterampilan pengetahuan. Sorry. Jadi aspek-aspek keterampilan pengetahuan itu terdiri dari kayak kita membahas apa yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Jadi materi yang kemarin udah diberikan oleh guru kita pelajari lagi buat sebagai bahan latihan kita gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mempelajari materi di awal sesi. Jadi materi yang memang belum pernah diberikan oleh guru, kita pelajari lebih dulu sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian yang terakhir itu ada keterampilan dalam belajar. Merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengerjakan dan menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam belajarnya. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor kesiapan belajar. Faktor-faktornya itu kesiapan berkaitan erat. Yang pertama itu kesiapan fisik. Hal ini berkaitan dengan kesehatan yang akan berpengaruh pada hasil belajar dan penyesuaian sosial individu. Jadi individu yang kurang sehat, mungkin dia kurang vitamin atau kurang energi untuk belajar, maka untuk belajar pun dia nggak bakal fokus gitu. Kalau misalnya fisiknya nggak, kesiapan fisiknya tuh nggak nggak kuat, nggak matang. Di situ kesiapan psikis dalam belajar berkaitan dengan kecerdasan, daya ingat yang tinggi, kebutuhan yang terpuaskan, dan hasrat eh, atau motivasi untuk belajar. Jadi kalau kita itu bersifat mental ya, kalau misalnya kita lagi galau atau lagi eh, sedih, kita kalau ketika belajar ya pasti nggak bakal fokus juga kan. Tuh. Yang ada keingetan terus kayak masalah apa yang kita hadapin, jadi mental kita jadi mempengaruhi dalam kesiapan belajar. Kemudian di sini ada kesiapan material. Kesiapan material ini mempelajari dengan mempelajari materi-materi tentunya. Kayak kita ketika kita belajar ya kita pasti akan menyiapkan sesuatu hal yang kayak berupa bahan-bahan untuk dipelajari atau yang dikerjakan, misalnya buku bacaan, buku paket dari sekolah atau media-media elektronik yang bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran kita. Kayak buku catatan juga bisa seperti itu. Kemudian metode penelitian. Di sini kita menggunakan subjek yaitu 30 orang mahasiswa psikologi semester 3 Universitas Bekasi tahun ajaran 2019-2020. Kemudian kita juga menggunakan teknik sampel, teknik random sampling. Random sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dari populasi secara sederhana, yaitu secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Dalam hal ini, populasi diasumsikan sebagai homogen, jadi sama semua. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang kita gunakan itu yaitu skala psikologi yang berupa angket dalam yang dimana pengumpulan datanya itu karena kita masa pandemi, jadi kita masih menggunakan questionnaire atau link Google Form. Jadi dari situ kita bisa memperoleh suatu datanya. Kemudian yang terakhir itu ada teknik statistik, di mana kita pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif yang menggunakan analisa data uh, uh, analisa data yang berupa kayak menggunakan analisa data berupa kayak teknik analisa yaitu berupa korelasi non parametrik atau non parametrik Spermaro gitu. Kemudian untuk hasil penelitian ini berdasarkan hasil statistik teknik korelasi penelitian yang telah didapatkan yaitu yang seperti yang di layar Spermaro atau di itu juga dengan R, simbol R dengan nilai 0,215, P sebagai standar pengambilan titik pusatnya itu kan 0,05, yang kita dapat itu P-nya 0,253 yang berarti itu lebih dari ketentuan. P lebih dari 0,05 yang berarti memiliki arti hasil kesimpulan data yang diperoleh itu HA ditolak. Berarti tidak dapat
tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan kesiapan belajar mahasiswa. Itu yang kami dapatkan hasilnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Putri. Ya, baik. Di sini ada pembahasan berdasarkan kecerdasan emosional. Jadi terdapat beberapa kemungkinan bagaimana kecerdasan emosional tidak ada hubungan dengan kesiapan belajar mahasiswa. Di antaranya adalah berdasarkan hasil deskriptif kecerdasan emosional yang didapatkan pada saat penelitian, berdasarkan data yang diperoleh, mahasiswa program studi psikologi semester 3 memiliki tingkat kecerdasan emosional tinggi berjumlah 4 orang, yaitu persentasenya sekitar 13,3%, sedangkan berjumlah 26 orang atau sisanya dengan persentase 86,7%, dan tidak ada mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, di mana yang mempengaruhi ini, yang berhubungan antara kecerdasan emosional dan kesiapan belajar ini, terdapat paling banyak yang memiliki pengaruh, yaitu pada mahasiswa dengan kecerdasan emosional yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi ini yang paling berpengaruh. Sedangkan penelitian sebelumnya itu dilakukan sebelum pandemi, sementara penelitian kami dilakukan pada saat pandemi, yaitu tahun 2020. Selanjutnya, yang apa sih yang mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor eksternal. Ya, faktor eksternal pasti, tapi bukan berarti faktor internal tidak mempengaruhi. Faktor eksternal sangat mempengaruhi karena kurang adanya stimulus atau masukan dari lingkungan sekitar atau cara berinteraksi dengan orang lainnya. Itu interaksinya jadi terbatas juga. Jadi di mana sejak pandemi ini interaksi dilakukan melalui online atau video call dengan teman atau dengan melakukan pembelajaran secara daring, yaitu kalau misalkan kuotanya lagi terbatas atau jaringannya tidak stabil juga pasti menggunakan chatting aja ya, jadi online seperti itu. Jadi dengan adanya keterbatasan interaksi ini membuat seseorang jadi tidak atau kurang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi atau yang baik. Maka akan terjadi pula kesenjangan antara perilaku dan pikiran individu gitu. Kesenjangan yang dimaksud ini seperti apa? Nah, kesenjangan di sini yaitu perilaku yang dihasilkan seseorang yang tidak mempunyai kecerdasan emosional yang baik cenderung akan ke arah yang negatif. Jadi perilaku dengan pikirannya itu akan terjadi perbedaan gitu loh. Jadi pikirannya udah A, tapi dia malah melakukan ke B atau C dan lain-lain. Jadi yang negatif ini maksudnya adalah perilaku yang bebas gitu, yang tidak terkontrol, yang di luar kendali. Jadi tujuan awalnya pun akan belok-belok. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari. Kemudian di sini ada kayak pembahasan selanjutnya adalah sedangkan berdasarkan hasil deskriptif kesiapan belajar yang didapatkan pada saat penelitian, berdasarkan data yang didapat bahwa mahasiswa semester 3 program studi psikologi Unisma ini diperoleh bahwa kesiapan belajar dengan kategori yang tinggi sebanyak 5 orang atau 6 dengan persentase 16,7%, dan kesiapan belajar dengan kategori sedang berjumlah 19 orang dengan persentase 63,3%, sedangkan kesiapan belajar rendah berjumlah 6 orang dengan persentase 20%. Hasil ini berbeda dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang mendapatkan jumlah kesiapan belajar dengan kategori yang lebih tinggi atau lebih banyak, kategori tinggi yang lebih banyak, sedangkan pada penelitian kami yang paling dominan terdapat pada kategori sedang. Hal ini dipengaruhi oleh terdapatnya perbedaan pada faktor kesiapan fisik, di mana berkaitan erat dengan kesehatan yang mempengaruhi kesiapan belajar mahasiswa. Jadi, individu yang kurang sehat, mungkin kurangnya vitamin, badannya kurang energi atau untuk belajar, sehingga dia kurang fokus gitu. Jika dilihat dari perbedaan dari lingkungan belajarnya itu, antara penelitian kami dengan penelitian Dewi dan kawan-kawan ini, di mana ada penelitian
subjek melakukan pembelajaran kuliah online di lingkungan rumah, bukan kampus. Sedangkan pada penelitian lainnya itu, dia subjek itu memang mahasiswa yang belajar di kampus gitu. Sehingga hal tersebut dijadikan sebagai salah satu faktor mengapa kesiapan belajar pada subjek penelitian kami ini lebih banyak pada di kategori sedang. Karena mahasiswa yang kuliah di rumah cenderung memiliki motivasi yang rendah dalam belajarnya daripada mahasiswa yang belajar di kampus. Hal ini tuh didukung ternyata didukung pada item nomor 17 yang berbunyi saya membaca buku ketika akan ujian saja. Nah, dari pernyataan ini didapatkan persentase senilai 54,2% yang menyatakan setuju, yang merupakan eh, yang merupakan dominasi dari pilihan dari penelitian ini. Kondisi tersebut itu terkadang bisa dimanfaatkan mahasiswa yang malas untuk belajar karena ujian online di rumah lebih berpeluang melakukan kecurangan daripada ujian langsung di kampus. Jadi dari pernyataan nomor item 17 ini bahwa memang apa sih ketika kita ujian aja di rumah kita tidak akan berbeda dengan ujian di kampus. Kalau di kampus kan pasti kita kalau satu ruangan aja kita uh, bisa diawasi oleh pengawas dua pengawas atau lebih gitu ya. Kalau di rumah siapa yang mau ngawasin kalau bukan diri kita sendiri atau dari kameranya gitu. Jadi memang lebih cenderung berpeluang melakukan kecurangan. Kemudian selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang didapatkan, ialah HA ditolak, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan kesiapan belajar selama perkuliahan daring pada mahasiswa semester 3 jurusan Psikologi Universitas Islam 45 Bekasi, yang dimana hal ini dibuktikan oleh penelitian sebelumnya yang menjelaskan oleh Locke tahun 2005 bahwa kecerdasan emosional memang tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak termasuk ke dalam bentuk kecerdasan. Selain itu, kecerdasan emosional memiliki definisi yang luas dan inklusif sehingga tidak dapat dimengerti. Oleh sebab itu, maka kecerdasan emosional tidak tepat jika ditempatkan sebagai faktor yang mempengaruhi seseorang siap nggak nih dalam kesiapan belajar mandirinya. Seperti itu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.